Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandari Arifia Latifa. Saya seorang guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan praktek layanan konseling individu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Mbak? Selamat siang, Ibu. Kabar baik. Oke, alhamdulillah. Sehat hari ini? Lumayan kurang fit tapi masih bisa sehat beraktivitas. Oke, kurang fitnya kenapa? Karena kecapean atau kurang tidur? Atau kenapa? Kecapean dan kurang tidur. Apa yang penyebabnya kurang tidurnya karena apa ini? Jadi di rumah lagi banyak aktivitas, terus juga pekerjaan sekolah kan banyak yang dibawa ke rumahku, jadinya terpaksa diselesaikan di rumah dan itu makan waktu yang cukup banyak, jadinya waktu tidurnya berkurang. Oh begitu, oke nggak apa-apa. Yang penting tetap masih bisa ini ya berangkat ke sekolah ya Mbak. Karena kan Ya. ini juga sudah hampir ujian ya, jadi memang harus ditingkatkan ya kesehatannya. Bisa nanti minum suplemen atau vitamin seperti itu ya Mbak. Sama nanti jam tidurnya ditambahi. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan konseling pada siang hari ini, marilah kita berdoa ya menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, sebelumnya apakah sudah pernah datang menemui Ibu untuk melakukan konseling ini? Belum pernah, Bu. Ya, oke. Baik, pertama Ibu ucapkan terima kasih ya karena sudah hadir di ruang virtual ini ya, walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi Ibu rasa dengan kita berkomunikasi di ruang virtual ini seperti kita terhubung ya, walaupun mungkin dipisahkan oleh jarak. Baik, kegiatan konseling ini nanti ada 3 tahapan. Jadi yang pertama yaitu tahap awal, tahap perkenalan, lalu yang kedua tahap pengungkapan masalah, dan yang ketiga ada tahap pengakhiran. Untuk konseling individu ini tujuannya yaitu untuk memberikan bantuan kepada konseli. Konselinya itu ya kamu ya Mbak, nanti ketika kamu menceritakan tentang masalah, Ibu sebagai konselor berusaha untuk memberikan bantuan gitu ya, agar permasalahan apa yang sedang kamu alami bisa terselesaikan seperti itu. Cukup jelas ya tentang kegiatan konseling ini? Jelas, Bu. Ya. Dan di konseling individu ini ada beberapa asas gitu ya. Jadi yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, dan yang ketiga asas keterbukaan. Jadi yang pertama kerahasiaan. Jadi konseling ini memang sifatnya rahasia. Jadi apa yang akan kamu ceritakan di dalam kegiatan ini itu tidak akan Ibu sampaikan ya di luar forum gitu. Jadi pembahasan hanya berakhir di sini dan permasalahanmu hanya Ibu yang tahu, seperti itu ya. Lalu untuk yang asas kesukarelaannya, jadi kan kamu datang ke ruang virtual ini kan tanpa paksaan ya. Jadi memang betul-betul keinginan kamu sendiri. Lalu yang untuk yang ketiga ada asas keterbukaan. Jadi nanti kamu silahkan untuk bisa mengungkapkan masalah dengan terbuka gitu ya, secara real apa yang kamu rasakan bisa kamu sampaikan, seperti itu. Apakah cukup jelas untuk kegiatan konseling ini? Baik, kalau sudah cukup jelas, mungkin ada kesepakatan yang perlu Ibu sampaikan dulu ya. Jadi nanti konseling individu ini akan berlangsung kurang lebih 30 menit ke depan ya Mbak. Jadi nanti silakan kamu bisa aktif untuk memberikan
menceritakan pengalamanmu, menceritakan permasalahan yang sedang kamu hadapi seperti itu, dan kamu juga aktif mengikuti segala rentetan kegiatannya. Oke, Ya, selanjutnya kamu kan datang ke ibu ya, tentunya ada yang ingin disampaikan, ada suatu permasalahan, mungkin kamu ingin ini ya, untuk mencari pencerahan gitu ya tentang permasalahan yang sedang kamu alami. Saat ini ibu berikan kesempatan kepada kamu untuk menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami. Silahkan. jadi saya kan mau kuliah setelah lulus SMA. Nah, saya itu anaknya suka di bidang seni. Baik, seni apapun tuh saya suka, terutama sih seni musik. Nah, kemarin saya sudah sempat ngobrol-ngobrol sama orang tua tentang studi lanjut saya. Saya pengen ambil jurusan seni musik di ISI di Jogja atau di UNES di Semarang. Tapi orang tua saya lebih setuju kalau saya masuk ke jurusan yang lain, jurusan manajemen, terus yang berbau bisnis gitu, Bu. Terus permasalahan yang kedua, saya dari kecil di Sokaraja di Purwokerto. Nah, saya sudah bosan gitu, Bu, di sini, jadi pengen mencoba hal baru, pengen eksplor diri saya juga di luar kota. Nah, keinginan saya kan tadi di Yogyakarta atau di Semarang. Tapi orang tua sendiri melarang saya buat keluar kota. Pertama karena saya anak terakhir, kedua karena saya wanita gitu, Bu. Jadinya nggak boleh keluar kota. Jadi permasalahan saya itu di jurusan dan kota yang ingin saya tinggali untuk selama saya kuliah gitu, Bu. Nah, itu gimana ya, Bu? Oke, jadi terima kasih ya sebelumnya sudah ini menceritakan permasalahannya. Jadi permasalahan yang sedang dialami olehmu itu tentang ini ya, pemilihan studi lanjut ya, nanti setelah lulus SMA Betul. gitu ya, pilihan prodinya dan tempatnya seperti itu ya. Jadi kalau dari kamu sendiri sebenarnya sudah ada planning ingin mengembangkan ke ini ya bidang seni ya, tapi dari orang tua sendiri kurang berkenan dan orang tua menyarankannya di bidang ekonomi seperti itu ya, di manajemen ekonomi, dan orang tua juga memintanya itu kamu tetap berada di sini seperti itu ya, tidak boleh keluar kota seperti itu ya. Selama ini kamu ini Mbak terbebani dengan pikiran-pikiran ini? Lumayan sih, Bu, karena saya kan juga harus memprioritaskan mana yang akan saya pilih nanti. Semisal nanti memang saya harus ke manajemen, berarti di ekonomi saya harus saya tingkatkan. Sedangkan saya kan ingin ke musik juga, jadi saya juga bingung harus lebih fokus ke yang mana gitu, Bu. Ya, oke. Sekarang seperti ini ya Mbak, kita berandai-andai gitu ya kan, seandainya kamu bisa berimajinasi ya 7 tahun ke depan, karir apa sih yang ingin kamu, yang ada di pikiran kamu idam-idamkan itu, pekerjaan yang seperti apa, kehidupan seperti apa yang kamu inginkan? Ibu beri kamu kesempatan ya, silahkan kembangkan imajinasimu ya. Jadi 7 tahun yang akan datang gitu, harapan kamu itu mempunyai karir yang seperti apa coba yang di bayangan kamu 7 tahun yang akan datang? Untuk 7 tahun ke depan, yang saya harapkan pastinya punya karir yang baik, Bu. Dan punya pekerjaan yang tetap juga, gaji yang tinggi, dan bekerja di satu perusahaan yang ternama. Baik Mbak, jadi kira-kira ya, pekerjaan yang tetap, terus gaji yang lumayan besar, dan bisa bekerja di perusahaan ternama gitu ya. Kira-kira itu yang relate itu profesi seperti apa sih yang bisa sesuai dengan imajinasi kamu? Itu, Bu, yang saya bingung sih, Bu. Nggak tahu harus gimana. Ya,
tapi tadi kan Ibu sudah ini ya, sudah ya ini semuanya dikembalikan ke diri kamu gitu ya. Kamu ayo ketika tadi berimajinasi, berandai-andai itu betul-betul ya, betul-betul dari hati dan pikiran gitu. Apa sih yang ingin benar-benar kamu capai? Seperti itu kan tadi ya, 7 tahun ke depan gitu. Apa? Coba diulangi sekali lagi, apa yang ingin kamu capai? Ingin memiliki karir yang baik, pekerjaan yang tetap, gaji yang tinggi, dan bekerja di perusahaan ternama. Ya, oke. Dan yang relate dengan profesi seperti itu, berarti sebaiknya kamu mengambil jurusan atau bidang apa? Jurusan manajemen. Ya, oke, jurusan manajemen. Berarti ya, kira-kira untuk bisa mencapai itu tadi ya, 7 tahun yang akan datang, cita-citamu itu tadi ya, impianmu itu bisa tercapai, berarti apa yang harus kamu lakukan sekarang? Apa? Mungkin memantapkan hati lagi untuk mengambil jurusan manajemen karena itu yang lebih relate dengan harapan saya di masa depan. Iya, oke. Berarti kamu sudah bisa ya, sudah bisa menarik kesimpulan ya gitu. Jadi dengan imajinasi atau cita-cita, impian, harapan yang ingin kamu raih gitu ya di masa depan gitu. Kamu kembalikan lagi di masa sekarang dan apa yang harus kamu lakukan, berarti kamu sudah tahu ya itu tadi langkahnya ya. Cuma memang semuanya memang butuh proses gitu. Seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan gitu. Mungkin kira-kira gimana untuk bisa ini menyingkronkan. Jadi tadi kan kamu akhirnya ya udah mau coba untuk memantapkan milih jurusannya di bidang ini ya manajemen atau ekonomi yang berhubungan seperti itu ya dengan hal ekonomi. Lah terus untuk bakat dan passionmu di musik mungkin kamu bisa melakukan apa kira-kira? Agar Untuk tetap dua-dua gini kamu tetap bisa apa ya? Bisa ini hatinya bisa tenang gitu ya. Kamu bisa tersalurkan juga bakatnya tapi kamu juga target ya, targetmu tadi ya menuju impianmu juga kamu bisa ini melakukan apa kira-kira? untuk musik sendiri mungkin saya bisa nanti saya kan ada band gitu ya Bu. Nanti saya mungkin bisa ngajak teman-teman band saya untuk main musik bareng untuk sekedar yang ada di hati saya tuh tersalurkan gitu Bu tentang musik. Jadi nggak selama saya kuliah atau bekerja nanti saya nggak cuma benar-benar fokus di bidang manajemen, fokus di bidang pekerjaan itu, tapi hasrat musik saya juga tetap tersalurkan atau mungkin juga bisa dengan cover-cover lagu gitu Bu. Oke, good job ya. Jadi berarti kamu sudah bisa berpikir lebih jauh ke depan gitu ya. Jadi tanpa menyurutkan ya semangat kamu dalam bermusik, kamu juga masih bisa untuk bisa memikirkan gitu ya, tetap mengembangkan musik walaupun nantinya kamu harus beralih profesi gitu ya. Kamu harus menentukan profesi yang lain seperti itu, bukan di bidang musik seperti itu. Oke, terima kasih sekali ya sudah bekerja sama gitu ya untuk bisa mengungkapkan permasalahannya, lalu berandai-andai ya tentang dan berimajinasi tentang masa depan yang ingin dicapai gitu. Oke, selanjutnya Ibu ingin memberikan tugas gitu ya. Tugasnya ini tujuannya untuk bisa ini bikin kamu tuh lebih mantep gitu ya, bikin kamu lebih mantep, bikin kamu lebih bisa mengeksplor diri kamu seperti itu. Ibu akan tunjukkan dulu ya untuk tugas yang harus kamu kerjakan. Jadi tugasnya itu membuat mind mapping ya, mind mapping atau peta konsep gitu ya. Jadi kamu nanti silakan ya menorehkan gitu ya masa depan kamu ya dalam selembar kertas. Jadi nanti di mind mapping itu silakan kamu bisa ya menuliskan tentang bakat, minat dan potensi yang dimiliki. Terus ada juga informasi mengenai studi lanjut ya. Mungkin ada beberapa studi lanjut yang kamu ketahui dan kamu inginkan gitu ya. Kamu bisa masukkan di situ juga. Lalu ada
Ini yang ketiga adalah pilihan jurusan di perguruan tinggi ya, pilihan jurusan di perguruan tingginya, lalu ada jalur masuk perguruan tingginya gitu ya. Kira-kira kamu kalau nanti meneruskan itu milih jurusan apa milih jurusannya di mana gitu ya. Terus masuk ke perguruan tinggi tersebut itu pakai jalur yang apa. Terus nanti yang terakhir ada profesi masa depan. Nah, ini Ibu harapkan ya bisa sinkron gitu ya, bisa sinkron dengan yang sudah kita bicarakan pada siang hari ini gitu. Jadi tadi impian kamu ya, imajinasi kamu tentang masa depan itu bisa kamu torehkan ke dalam mind mapping ini gitu. Gimana? Cukup jelas nggak? Jelas, Bu. Cukup jelas ya. Silakan nanti kamu bisa tuliskan terlebih dahulu seperti itu. Nanti kamu bisa perlihatkan kepada Ibu ya di sesi yang selanjutnya. Baik, Ibu rasa tahap demi tahap sudah kita lalui bersama ya, walaupun mungkin terhambat oleh cuaca ya. Cuaca hari ini kita backsound-nya adalah suara petir ya, suara nggak apa-apa, yang penting kegiatan ini bisa tetap terlaksana dengan baik. Baik, Ibu ingin minta review kamu gitu. Perasaan kamu setelah mengikuti kegiatan konseling ini bagaimana? Apa yang kamu rasakan deh sekarang setelah kita tadi ngobrol banyak? Silakan. Saya jadi lebih terbuka gitu sih Bu pikirannya bahwa tentang apa yang saya ingin itu nggak selalu harus dituruti karena masih ada masa depan yang lebih penting, yaitu pekerjaan yang tetap kayak gitu. Terus jadi lebih lega juga sih Bu karena udah cerita. Iya, oke. Jadi kalau memang setiap ada permasalahan itu memang lebih baik kita sampaikan ya ke seseorang yang mungkin kita sudah percayai gitu, atau kita anggap orang tersebut bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Oke, berarti lebih enjoy ya, pikirannya lebih relax gitu ya, udah nggak terlalu beban ya mungkin dari sebelumnya. Ya, oke, baik. Untuk sesi pertama ini Ibu cukupkan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk kegiatan selanjutnya nanti kita bisa lanjutkan di lain waktu. Nanti akan Ibu informasikan. Baik, terima kasih. Sudah ini ya Mbak, sudah aktif dan sudah bisa mengutarakan permasalahannya secara terbuka. Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan kegiatan kembali. Selamat sore, terima kasih.